Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Selamat datang kembali di channel yang membahas kisah-kisah penuh hikmah dari para tokoh Islam yang agung. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang perempuan sufi yang luar biasa, yang kisah hidupnya menjadi cahaya bagi pencari cinta sejati kepada Allah. Dialah Rabiah Al-Adawiyah, sosok wanita suci dari Basrah yang dikenal karena cintanya yang murni kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar terbaikmu, dan tentu saja, subscribe agar tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Pada malam yang sunyi di kota Basrah, Irak, sekitar tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi, lahirlah seorang bayi perempuan yang namanya Rabiah Al-Adawiyah. Ia lahir di tengah keluarga miskin yang taat kepada Allah, namun kehidupannya penuh dengan ujian sejak awal. Ayahnya adalah seorang yang sangat saleh, bernama Ismail, dikenal masyarakat sebagai laki-laki zuhud dan tekun dalam ibadah. Keluarganya tinggal di daerah Adawiyah, sebuah kawasan kecil yang akhirnya disematkan pada nama Rabiah sebagai gelar. Ia adalah anak keempat dari 4 bersaudara perempuan. Nama Rabiah sendiri dalam bahasa Arab berarti yang keempat. Keluarga Rabiah bukanlah orang yang bergelimang harta, namun hati mereka dipenuhi iman dan kebaikan. Ayahnya seringkali berdoa di malam hari dengan linangan air mata, memohon agar anak-anaknya menjadi orang yang diridai oleh Allah. Dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Rabiah, ayahnya bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu, Rasulullah berkata, "Jangan bersedih atas kelahiran anakmu, karena ia akan menjadi kekasih Allah dan pembawa cahaya bagi umat." Ketika terbangun, Ismail sangat terkejut dan bersyukur atas mimpi tersebut. Ia segera menunaikan salat tahajud dan memberi nama anaknya, Rabiah, sebagai tanda syukur dan harapan yang besar. Namun, tidak lama setelah Rabiah lahir, keluarga mereka diuji dengan kemiskinan yang sangat berat. Suatu hari, rumah mereka benar-benar kehabisan makanan. Sang ayah keluar mencari nafkah, namun tidak satupun pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Ia bahkan tidak memiliki sepotong kain pun untuk membungkus bayi mungilnya itu. Dalam keadaan seperti ini, sang ayah tidak mengeluh. Ia hanya tersenyum dan kembali menengadahkan tangan ke langit, memohon kepada Allah. "Ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada burung di langit, maka janganlah Engkau lupakan kami," katanya dengan penuh harap. Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh ulama-ulama besar, disebutkan bahwa suatu hari sang ayah ingin meminta bantuan kepada tetangganya. Namun sebelum ia mengetuk pintu, ia tersadar bahwa selama ini ia tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Ia kemudian kembali ke rumah tanpa membawa apa-apa. Malam itu ia kembali bermimpi bertemu Rasulullah, yang berkata, "Wahai Ismail, jangan bersedih, sesungguhnya anak perempuanmu akan menjadi tokoh yang mulia di antara wali-wali Allah." Pagi harinya, seorang dermawan datang membawa bantuan. Ia mengatakan bahwa Rasulullah telah datang ke dalam mimpinya dan menyuruh untuk membantu keluarga tersebut. Subhanallah, betapa agungnya karunia Allah atas keluarga yang sabar dan bertawakal. Sejak kecil, Rabiah dididik dalam suasana yang sangat religius. Sang ayah sangat menjaga makanan, minuman, dan pakaian anak-anaknya agar tidak tercampur barang haram. Rabiah tumbuh dengan akhlak yang lembut, tutur kata yang sopan, dan kecintaan yang besar kepada ibadah. Meski hidup dalam kekurangan, keluarganya tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Inilah yang membentuk kepribadian spiritual Rabiah yang sangat kokoh kelak. Ia tidak kenal kemewahan, namun hatinya penuh cinta kepada Allah. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa luhur dan mulianya keluarganya. Ketika suatu hari seorang tetangga mencela kondisi rumah mereka yang reot dan sempit, sang ayah berkata dengan tenang, "Wahai tetanggaku, rumah sempit ini lebih luas daripada hatimu yang sempit terhadap nikmat Allah." Rabiah mendengar itu dan menyimpan kalimat tersebut dalam hati. Sejak saat itu ia belajar bahwa bukan rumah besar yang membuat manusia bahagia, tetapi hati yang bersyukur. Kedekatan Rabiah dengan ayahnya sangat erat. Ia sering duduk di pangkuan ayahnya sambil mendengarkan kisah para nabi dan para sahabat. Ayahnya selalu menanamkan keyakinan bahwa cinta kepada Allah adalah sumber segala ketenangan hidup. "Nak," kata ayahnya suatu malam, "jika kamu ingin menjadi manusia yang mulia, cintailah Allah tanpa syarat. Jangan karena takut neraka atau berharap surga, cintailah karena dia layak dicintai." Kalimat ini kelak menjadi filosofi hidup Rabiah Al-Adawiyah yang terkenal hingga hari ini. Sayangnya, ujian belum berhenti. Ketika Rabiah menginjak usia remaja, ayahnya wafat dalam keadaan bersujud. Ia meninggalkan anak-anak perempuan yang masih muda dan tanpa harta. Wafatnya sang ayah adalah pukulan berat bagi keluarga itu. Sejak hari itu, Rabiah bertekad menguatkan hati, meniti jalan ibadah yang tulus, dan tidak pernah berharap kepada makhluk. Ia menggantikan posisi sang ayah dalam menguatkan keluarga, meskipun ia sendiri masih sangat muda. Teman-teman Al-Maghfirah Channel, kita dapat belajar bahwa kemuliaan tidak berasal dari kekayaan atau status, tetapi dari hati yang bersih dan kehidupan yang penuh doa. Kisah Rabiah Al-Adawiyah adalah contoh nyata bahwa cinta kepada Allah bisa tumbuh bahkan dari rumah yang penuh kekurangan. Dalam kekacauan sosial di Basrah saat itu, perempuan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan budak atau dijual di pasar hamba sahaya. Nasib itulah yang akhirnya menimpa Rabiah. Dalam perjalanannya, Rabiah ditangkap oleh sekelompok perampok dan dijual sebagai budak kepada seorang laki-laki kaya. Meski hidup sebagai budak, Rabiah tidak pernah mengeluh atau putus asa. Justru dalam masa-masa itulah cintanya kepada Allah semakin mendalam. Ia terus beribadah, berzikir, dan bermunajat kepada Allah di setiap waktu. Ia menjadikan musibah sebagai cara untuk semakin mendekat kepadanya. Kesederhanaan masa kecil, kehilangan ayah, serta dijual sebagai budak menjadi fase-fase penting dalam membentuk pribadi Rabiah Al-Adawiyah yang kelak menjadi legenda dalam dunia tasawuf. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ujian hidup bukanlah akhir dari segalanya. Justru di balik kepahitan hidup, Allah menyimpan rahmat dan jalan menuju kedekatan dengannya. Berikut adalah kisah keteladanan Rabiah dalam mencari keikhlasan dan cinta Allah.
Salah satu aspek yang paling mencolok dalam kehidupan Rabiah Al-Adawiyah adalah pencariannya yang tak terputus-putus kepada cinta ilahi. Ia tidak hanya sekadar beribadah, tetapi seluruh hidupnya adalah sebuah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rabiah mengajarkan kita bahwa ibadah yang dilakukan dengan penuh penghayatan dan keikhlasan adalah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Salah satu cerita yang menggambarkan kedalaman cintanya kepada Allah adalah saat Rabiah mengatakan, "Ya Allah, aku tidak menginginkan surgamu, aku tidak takut dengan nerakamu, yang aku inginkan adalah cintamu." Ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi sebuah prinsip hidup yang menunjukkan bagaimana cintanya kepada Allah lebih utama daripada segala kenikmatan dunia dan akhirat. Sebuah refleksi untuk kita, apakah kita juga beribadah hanya karena menginginkan pahala atau memang murni untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati? Bahkan, pada banyak kesempatan, Rabiah mengingatkan kita untuk meluruskan niat kita dalam setiap tindakan. Cinta ilahi adalah tujuan yang harus kita tuju dalam setiap langkah hidup kita. Banyak kali kita terjebak dalam rutinitas hidup dan sering lupa untuk memurnikan niat, tetapi dengan mengikuti teladan Rabiah, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa menginginkan keridaan Allah. Mengenal cinta yang sebenarnya dan membuang cinta duniawi. Rabiah Al-Adawiyah juga mengajarkan kita untuk memisahkan cinta duniawi dengan cinta kepada Allah. Dalam kehidupannya yang sederhana, ia menolak segala bentuk keterikatan dengan dunia. Dalam pandangan Rabiah, cinta duniawi hanyalah sebuah ilusi yang sementara. Cinta sejati adalah cinta yang berasal dari Allah, yang tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Syair-syair yang ditulisnya mencerminkan pencariannya akan cinta yang abadi dan tulus. Cinta duniawi seringkali datang dengan syarat, dengan ekspektasi dan imbalan. Namun, cinta kepada Allah adalah cinta tanpa pamrih. Dalam satu syairnya, Rabiah menulis, "Jika aku mencintaimu karena dunia, maka aku bukanlah seorang pencinta sejati. Aku mencintaimu, wahai Allah, karena Engkau adalah Allah yang Maha Agung." Syair ini mengingatkan kita untuk memurnikan hati kita dari segala bentuk kecintaan yang bisa menghalangi kita untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kecintaan pada Allah adalah bentuk cinta yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Cinta seperti inilah yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Keikhlasan dalam menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidup tidak pernah lepas dari perjalanan hidup Rabiah Al-Adawiyah. Dari masa kecilnya yang penuh dengan cobaan hingga hidupnya yang penuh dengan kemiskinan, Rabiah tetap teguh pada prinsip hidupnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ujian terbesar yang ia hadapi adalah saat ia dijadikan budak, namun itu tidak menggoyahkan hatinya. Justru, dalam keterpurukan itu, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari kehidupan Rabiah, kita belajar bagaimana menghadapi cobaan dengan kesabaran dan keikhlasan. Saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup, seringkali kita merasa tertekan dan hilang arah. Namun, dengan meneladani Rabiah, kita bisa melihat bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman kita. Tidak ada ujian yang lebih besar dari kekuatan Allah. Keikhlasan Rabiah dalam menghadapi setiap kesulitan adalah pelajaran besar bagi kita. Sebagai umat manusia, kita tidak dapat menghindari ujian hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita memilih untuk menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan seperti Rabiah, ataukah kita malah merasa jauh dari Allah dan kehilangan harapan? Rabiah Al-Adawiyah juga dikenal karena pertemuannya dengan tokoh-tokoh sufi besar yang menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya. Di antara tokoh sufi yang dikenal dekat dengannya adalah Hasan Al-Basri. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Rabiah seringkali memberikan nasihat dan berbagi pandangan tentang kehidupan spiritual. Salah satu nasihat Rabiah yang terkenal adalah bahwa kehidupan sufi bukanlah tentang mencari penghormatan dari orang lain, melainkan tentang menjaga hubungan yang tulus dengan Allah. Rabiah mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pujian atau pengakuan dari orang lain. Apa yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ikhlas dan konsisten dalam beribadah kepada Allah. Melalui hubungan dan pertemuannya dengan para tokoh ini, Rabiah juga semakin dalam mengenal dan mencintai Allah. Dalam satu cerita, ketika Hasan Al-Basri bertanya kepada Rabiah tentang cintanya kepada Allah, ia menjawab, "Jika engkau menginginkan surga, maka carilah surga melalui Allah, dan jika engkau menginginkan ridhanya, carilah itu hanya melalui Allah." Kata-kata ini mengingatkan kita untuk senantiasa berfokus pada tujuan utama kita dalam hidup, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika kita mencari kedekatan dengan Allah, segala sesuatu yang kita perlukan akan Allah beri, baik itu ketenangan hati, kebahagiaan, maupun keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah dari kehidupan Rabiah Al-Adawiyah adalah, dari perjalanan hidup Rabiah Al-Adawiyah, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Kehidupan yang sederhana dan ikhlas, Rabiah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan dunia, tetapi pada kedekatan hati dengan Allah. Hidup yang sederhana penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Cinta kepada Allah yang sejati. Cinta Rabiah kepada Allah mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati adalah cinta tanpa syarat, bukan yang terikat oleh dunia dan ekspektasi. Kesulitan sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah, Rabiah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya, namun ia tidak pernah jauh dari Allah. Cobaan adalah jalan untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Keikhlasan dalam setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita lakukan harus didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah. Itu adalah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kisah hidup Rabiah Al-Adawiyah adalah cerminan cinta sejati kepada Allah, sebuah perjalanan spiritual yang penuh hikmah dan pelajaran. Dari kehidupannya, kita diajarkan untuk mengutamakan cinta ilahi di atas segala sesuatu, untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, dan untuk senantiasa menjaga niat kita dalam setiap tindakan.
Demikianlah kisah hidup Rabia Al-Adawiyah, seorang wanita sufi yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, cinta sejati kepada Allah, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga, seperti pentingnya menjaga niat yang murni, kesederhanaan dalam hidup, dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Semoga kisah Rabia ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel, agar kita dapat terus berbagi ilmu dan kebaikan bersama. Mari bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang Islam dan menjadikan setiap langkah hidup kita lebih bermakna. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan hidayahnya, dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak para hambanya yang ikhlas dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.